around 3 weeks they're going to go along Sri Lanka. So through biking, I hope that Indonesian know more about the beauty of Sri Lanka land and also Sri Lankan culture and also the peaceful of Sri Lanka. Thank you very much. Nama saya Beni Yahya Permana, umur 64 tahun. Pekerjaan sekarang saya sudah pensiun. Dahulu sebagai sales kimia dan pembuat tahu. Sekarang sudah tinggal jalan-jalan. Saya Paimo, pesepeda jarak jauh dari Indonesia, umur 58 tahun. Saya bekerja di PT Agerindo Multiproduk Indonesia. Pekerjaan sehari-hari saya bekerja sebagai pelayan toko di Jalan Ciamplas nomor 22 Bandung. Di samping di dalam negeri, pernah dari Bandung sampai Sumbawa, lalu dari seluruh Jawa, sepanjang pantai Jawa, Sulawesi dari Manado ke Makassar, lalu keluar negeri, ya beberapa negara dari Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Selandia Baru, Vietnam, Australia, dan sekarang di Sri Lanka. Saya sih naik sepeda sudah sejak tahun 80-an sampai sekarang sih. Pengalaman saya tidak banyak karena saya bersepeda sejak kecil. Sejak SMP saya bersepeda antar kota dalam provinsi, kemudian SMA saya antar kota beda provinsi, mahasiswa antar pulau, dan kemudian antar negara, dan selanjutnya antar benua yang saya lakukan. Jadi sejak perjalanan saya kalau dirangkai menjadi benang merah sudah mengelilingi dunia. Saya juga selain bersepeda jarak jauh juga mendaki gunung. Sampai saat ini sudah 67 gunung yang pernah saya daki, dan 11 diantaranya saya bersepeda dan membawa sepeda ke puncak gunung. Selandia semua juga negara masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri, semuanya menarik sih. Dalam 2014 saya bersepeda di India Utara. Saya menyusuri pegunungan Himalaya dengan rute Leh Manali serta mendaki gunung Stokangri ketinggian 6.153. Saya bersepeda di atas ketinggian 3.500 dan sampai paling tinggi 5.602 meter. Kalau saya hanya mengikuti kawan saya Pak Imo yang punya acara, jadi saya hanya mengikuti dia saja. Saya tertarik ke Sri Lanka karena pertama negara kecil yang belum pernah didatangin banyak pelancong dari Indonesia dan belum pernah melakukan kegiatan bersepeda di negara yang konon tempat kerajaan Rahwana ini. Alat tidur dan alat makan, alat perbaikan sepeda, mungkin itu yang utama, harus lengkap. Saya tidak begitu melakukan persiapan fisik seperti sebelum-sebelumnya. Saya yakin dari data yang saya peroleh menunjukkan bahwa aman, lintasan-lintasan aman. Jadi peralatan yang saya pergunakan juga tidak se-ekstrim yang sebelumnya. Tanggal 30 kami memulai perjalanan dari Negumbu, dari dekat airport. Rute yang kami ambil adalah Negumbu, Colombo, dan Gol. Menyusuri pantai barat, dari Gol masuk ke pantai selatan sampai Matara. Dari Matara kembali menuju utara lewat Aruska
dan Madampe sampai di Muara Elia. Dan dari Muara Elia turun ke Kendi, dari Kendi menuju Dambulla, Dambulla ke arah Trin Komali, dari Trin Komali ke Pulmodai, dari Pulmodai ke Danbara, kemudian Papunia terus ke arah Kilinoche dan berakhir di Jaffna. Kami mengalami pergantian cuaca yang sangat ekstrim. Artinya dari start kami rute dari Negombo sampai Gol di pantai barat itu rata-rata suhu di atas 36 derajat Celcius. Sampai dari Matara arus ke arah Muara Elia itu sudah ekstrim karena ketinggian sampai 1800. Jadi dari 0 meter kita naik sampai 1800 meter, tepatnya 1865. Itu daerah dingin. Berkali-kali kita juga mengalami hujan. Kemudian dari situ turun ke Kendi, itu suhu sudah mulai panas, dan menuju Trin Komali menuju ke arah pantai itu sudah arah angin dari depan menyusuri pantai timur sampai Pulmodai. Itu angin sangat kencang dan jalanan lurus, jadi harus mengayuh ke tengah lagi, jalur tengah Papunia. Itu sebagian masuk di kawasan hutan, dan Papunia ke utara rata, dan selama 4 hari terakhir kami bersepeda dalam hujan sampai di Jaffna. Dan bisa dibayangkan kita bersepeda di arah pantai yang suhunya sangat panas. ...1.061 km dari Negombo sampai Jaffna, 16 hari, 2 malam berkemah. Jadi dalam situasi tidak memungkinkan karena tidak ada penginapan, ataupun penginapan yang ada adalah mahal, kami berkemah dan sangat terbantu. Kita berkemah di halaman rumah penduduk yang kamar mandinya ternyata ada air panasnya, sangat menguntungkan pada beliau ini. Kendala yang paling utama adalah nasi, menurut Pak Benny, menurut saya enggak. Ya, khusus untuk saya pribadi, saya agak selektif manja soal makanan. Jadi kalau nasinya nggak cocok, saya mendapat kesulitan soal makanan. Jadi saya bawa rice cooker sendiri, beli beras dari Thailand Rice. Jadi tiap pagi saya masak dulu nasi untuk persiapan siang. Ban meletus. Di luar dugaan saya, memang kualitas bannya mungkin kurang bagus. Di tengah perkebunan teh, ternyata tiba-tiba ada orang menawarkan ban yang kembangannya sampai mirip dengan ban belakang saya. Saya pecah ban 1 kali kena kawat kecil, ya untung saya bawa penggantinya. Cuma sekali saya mengalami hal itu, yang lain sih lancar. Melintasi daerah kawasan hutan yang ada gajahnya. Kami takut karena kami tidak bisa mengantisipasi kalau berhadapan dengan gajah, karena kami menemukan banyak kotoran gajah baru pada lintasan itu. Dan yang lebih menarik lagi, kami sering melihat dan mendengarkan suara burung berkicau yang berbagai macam spesies, bahkan sampai burung merak pun bebas
hidup di alam terbuka sampai tidak takut dengan manusia. Di Candy waktu itu sore-sore sekitar jam 6 itu burung rupanya mau istirahat. Di suatu pohon ada ratusan burung berkicau riuh rendah dengan suaranya yang indah, burung gagak di atas rumah ratusan juga. Sungguh pemandangan yang nggak bisa dilupakan gitu. Dan di Hika 2 air lautnya berwarna hijau turkis, sungguh indah, alamnya luar biasa. Jadi artinya itu benar-benar sangat lestari, semua itu tumbuh dengan subur tanpa ada yang mengganggu. Tumbuhan dengan binatang sangat serasi. Itu benar-benar buat saya sangat melekat di diri saya. Masyarakat Sri Lanka yang saya temui, mereka benar-benar sangat friendly, sangat ramah, sangat aman juga. Naruh sepeda, apa semua istilahnya aman, tidak ada yang mengganggu, semua sopan, baik-baik. Saya belum pernah menemui yang tidak-tidak, dan ini memang betul adanya. Banyak suku kata yang ternyata sama dengan di Indonesia yang saya temui di jalan, terutama nama buah-buahan, jambu, mangga, ada beberapa suku kata lagi yang saya lupa. Selama perjalanan di Sri Lanka, saya mendapatkan istilahnya masukan yang positif, terutama dari segi alam. Saya agak kaget dengan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan dan hewannya. Itu yang paling melekat buat saya. Saya melihat binatang dengan bebas, dengan bergembira. Binatang-binatang tersebut hidup bersama manusia. Itu hikmah yang saya paling rasakan. Dan terima kasih Sri Lanka. Bukan. Terima kasih staf dan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka, karena dari semula kami direspon secara baik dan dibantu semuanya sampai data-data terakhir kami peroleh, dan kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan semoga banyak pesepeda jarak jauh Indonesia yang mau mampir, mau main ke Sri Lanka. Terima kasih KBRI Sri Lanka.